Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali ke fisika dasar. Kali ini kita akan pelajari tentang fluida statis sebagai bab awal di semester 2. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir, artinya zat atau materi yang dapat mengalir. Fluida dapat berwujud cair dan gas. Jadi fluida dapat berupa air, minyak, atau mungkin yang berbentuk gas, misalkan asap, gas CO2, atau karbon dioksida, mungkin juga uap air. Contoh fluida dalam wujud cair adalah air atau mungkin minyak. Ini contoh air sungai, itu termasuk fluida. Air tanah, seperti di Lapindo, itu semburan air tanah. Air itu adalah fluida. Contoh fluida dalam wujud gas, misalnya asap pembakaran atau gas CO2. Uap air. Mekanika fluida adalah disiplin ilmu yang mempelajari 1. Fluida statis atau fluida diam, yaitu fluida dalam keadaan tidak mengalir secara kontinu. Misalkan air dalam gelas, air dalam kolam. 2. Fluida dinamis atau fluida bergerak, yaitu fluida yang dalam keadaan mengalir secara kontinu. Misalkan air sungai, air PDAM, dari semua zat cair atau mungkin gas yang mengalir, itu termasuk fluida bergerak. Dalam mekanika fluida, pertama kali yang harus dipahami adalah adanya tekanan hidrostatik ini. Untuk itu, kita pahami dahulu besaran tekanan dalam fisika. Jadi istilah tekanan ini kita pelajari dulu. Tekanan atau pressure. Tekanan merupakan besaran fisika yang sering digunakan dalam mempelajari fluida. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas bidang kerja, satuannya meter kuadrat. Kalau bidangnya berbentuk segi empat seperti ini, maka untuk menghitung luas bidang kerja, yaitu sama dengan panjangnya dikalikan lebar. A sama dengan P dikalikan L, panjang kali lebar. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal atau 1 PA. Contoh soal. Seorang anak berdiri pada lantai porselin. Ini lantai porselinnya. Ini anak yang berdiri tadi. Ukuran panjang lantai itu 50 cm kali 50 cm. Jadi panjangnya 50 cm, lebarnya ke sana 50 cm. Kita catat dalam data penyelesaian. P sama dengan 50 cm. L sama dengan 50 cm. P adalah panjang, L adalah lebar. Berat badan anak itu 500 Newton.
Ini berat anak itu. W sama dengan F. Artinya berat anak itu adalah gaya. Besarnya sama dengan 500 Newton. Sehingga dalam penyelesaian, W kita catat sebagai F. F sama dengan 500 Newton. Berapakah tekanan pada lantai akibat gaya berat badan anak itu? P tanda tanya. P adalah tekanan. Sekarang kita hitung tekanan pada lantai. P sama dengan F per A. Kita hitung dulu A-nya. A sama dengan panjang kali lebar. A sama dengan P dikalikan L. Sama dengan 50 dikalikan 50. Ini ya, panjang lebar 50 sama dengan 2500 cm jadi cm kuadrat, atau ditulis 2500 dikalikan 10 pangkat min 4 meter kuadrat atau meter persegi. Dapat disederhanakan menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Itu untuk luas bidang kerjanya. Jadi kalau kita masukkan F dari W tadi 500, ini 500 Newton, dibagi dengan A 2,5 kali 10 pangkat min 1 ini, sehingga hasilnya adalah 5000. Dari mana 5000? Dari 10 pangkat min 1 naik menjadi 10 pangkat 1 atau 10 kalikan 500 hasilnya 5000 dibagi 2,5, ini 2,5, hasilnya adalah 2000 Newton per meter kuadrat, atau ditulis 2000 Newton per meter kuadrat diganti Pascal atau disingkat PA, 2000 PA. Jadi tekanan pada lantai sebesar 2000 Newton per meter kuadrat atau 2000 Pascal. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tugas. Tugas pertama pada semester 2 ini, sebuah benda beratnya 400 Newton diletakkan pada papan kayu. Papan kayu itu berbentuk bidang lingkaran dengan jari-jari 70 cm. Ini adalah papan kayunya tadi, kuning ini adalah pusat lingkarannya, sehingga kalau kita ukur jari-jarinya R sama dengan 70 cm. Bendanya ini beratnya 400 Newton. Nah, 400 Newton. Oke. Berapa Pascal tekanan yang diderita papan kayu itu? Dengan catatan, nanti dalam menghitung luas lingkaran, Anda gunakan pi sama dengan 22/7. Biar mudah cara ngitungnya. Jadi nanti dihitung dulu luas ininya. P sama dengan F per A. A-nya adalah luas lingkaran. Kalau dalam contoh tadi, A-nya kan berupa 4 persegi panjang. Sekarang berbentuk lingkaran. Oke? Sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.